Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan proyek industri kami, yaitu sistem pemilihan barang otomatis berdasarkan warnanya. Ini adalah gambaran sistemnya, di mana di situ terdapat 4 jenis warna, yaitu biru, hijau, merah, dan putih, dan terdapat 4 wadah masing-masing setiap warnanya. Lalu di setiap sela-sela kotak warna itu ada servo untuk mengarahkan barang ke wadah sesuai warnanya. Kemudian cara kerja sistem ini yaitu bekerja dengan menggunakan sensor TCS230 atau sensor warna untuk mendeteksi warna barang yang akan dipilah. Ketika barang tiba di jalur konveyor, sensor mengidentifikasi warnanya dan mengirimkan sinyal ke PLC atau Programmable Logic Controller. Kemudian PLC memproses informasi tersebut dan mengontrol motor servo atau aktuator untuk mengarahkan barang ke wadah pemilihan yang sesuai dengan warnanya. Jika barang terdeteksi berada di jalur yang salah, sistem dapat secara otomatis mengubah arah barang dengan menggunakan mekanisme pengalihan, yaitu penggerak. Dengan cara ini, proses pemilihan berlangsung secara efisien dan cepat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia serta meningkatkan produktivitas. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu PLC yang digunakan, yaitu PLC SC Schneider TM22 1CE16R. Itu PLC ini operating voltage-nya 100 sampai 240 volt AC dan jumlah input outputnya 16, 9 sync atau source 24 volt DC. Input termasuk 4 high speed input dan 2 analog input, ya 0 sampai 10 volt. 7 relay output normally open. Lalu communication port protocol, 1 USB port, USB protocol, machine network. Dan selanjutnya non-isolated serial link Modbus protocol, master atau slave RTU ASC2 or machine network. Selanjutnya 1 Ethernet port, Ethernet protocol, port Ethernet 10 base T per 100 base IX, 1 port with 100 M copper kabel. Sensor warna TCS230. Sensor warna TCS230 memiliki peran penting dalam proyek sistem pemilah barang otomatis berdasarkan warna. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi barang dengan mengidentifikasi cahaya yang dipantulkan dari permukaan barang. Informasi warna yang diterima oleh sensor dikonversi menjadi frekuensi digital, sehingga mudah diproses oleh PLC. Dengan kemampuan ini, TCS230 memungkinkan sistem untuk mengenali warna spesifik dan mengklarifikasikan barang secara otomatis sesuai dengan data warna yang terdeteksi. Sensor ini bekerja secara integratif dengan aktuator seperti konveyor atau servo motor untuk memindah barang ke lokasi penyortiran yang sesuai. Output device yang pertama ada conveyor. Conveyor ini berfungsi untuk memindahkan barang atau material dari satu lokasi ke lokasi lain secara efisien, yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan produktivitas. Alat ini juga membantu menjaga keamanan dengan mengurangi resiko cedera pekerja serta memastikan alur produksi berjalan lancar. Selain itu, conveyor dapat digunakan untuk menyortir barang secara otomatis berdasarkan kategori tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai industri seperti manufaktur, logistik dan pertambangan.
Lalu ada relay 12 channel Omron PLC control panel relay modul. Relay modul ini berfungsi sebagai pengendali untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik pada perangkat lain seperti motor, lampu, atau alat lainnya berdasarkan sinyal dari PLC. 12 channel modul ini memiliki 12 saluran memungkinkan kontrol simultan pada 12 perangkat atau sirkuit yang berbeda. Spesifikasi utama tipe relay adalah tipe relay dari Omron. Dikenal karena keandalannya dan kualitas yang tinggi. Arus maksimal, mampu menangani arus hingga 16 ampere per saluran. Cocok untuk berbagai aplikasi industri. Tegangan operasi, didesain untuk beroperasi pada tegangan 12 volt DC yang umum digunakan dalam banyak aplikasi otomasi. PNP output, ini memungkinkan bahwa output relay bersifat PNP, yang berarti bahwa ketika relay aktif, arus mengalir dari sumber positif melalui beban menuju ground. Fungsi dan penggunaan. Kontrol perangkat, digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat listrik seperti pompa, motor, dan lampu dengan sinyal dari PLC. Isolasi sirkuit, memberikan isolasi antara sirkuit kontrol PLC dan sirkuit beban sehingga melindungi komponen kontrol dari arus tinggi. Pengendalian otomatis, mengizinkan otomatisasi proses industri dengan mengaktifkan untuk menonaktifkan perangkat sesuai dengan logika yang diprogram dalam PLC. Yang terakhir, servo motor memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem memilah barang otomatis, antara lain: yang pertama, pengarahan barang. Servo motor digunakan untuk menggerakkan mekanisme pemilah yang mengarahkan barang ke jalur yang sesuai berdasarkan sinyal dari sensor. Dengan presisi tinggi, servo motor memastikan barang dipindahkan ke tempat yang tepat. Yang kedua, kontrol posisi. Servo motor memungkinkan kontrol posisi yang akurat sehingga dapat mengatur sudut dan kecepatan gerakan dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pemilahan. Yang ketiga, otomatisasi proses. Menggunakan servo motor dalam sistem memilah memungkinkan proses berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual, meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional. Yang keempat, respon cepat. Servo motor memiliki waktu respon yang cepat, memungkinkan sistem memilah untuk berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang membutuhkan kecepatan tinggi. Yang terakhir, peningkatan akurasi. Dengan kemampuan yang melakukan gerakan halus dan terkontrol, servo motor membantu meningkatkan akurasi dalam pemilahan barang, mengurangi kemungkinan kesalahan. Selanjutnya yaitu rancangan sistem PLC. Di sini ada blok diagram yang terdiri dari input, proses, dan output. Di dalam input yaitu ada sensor TCS 230. Di dalam proses yaitu ada PLC, dan yang terakhir di dalam output yaitu ada relay, motor konveyor, dan motor servo. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.